Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Serapina. Wow, ini kisahnya keren banget ya teman-teman nih. Kisah yang akan menceritakan tentang seorang gadis bernama Ningtyas yang dibilangnya tulang wangi dan memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib ya. Jadi ini benar-benar dari awal nih teman-teman ya. Wah, ini bakalan seru dan bakalan panjang sepertinya ya. Dan Ningtyas ini dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mana dia 4 bersaudara. Ningtyas ini paling bungsu. Nah, Parman selaku ayahnya ini, lalu dia ada kakaknya yang pertama bernama Nanda perempuan, lalu kakak kedua bernama Bagas, dan yang nomor 3-nya Adi. Jadi Nanda, Bagus, Adi, dan Ningtyas. Nanda sendiri berumur 16 tahun, Bagus 15 tahun, dan Ningtyas sendiri masih 6 tahun ya teman-teman ya. Dan dalam kisah kali ini mereka baru saja ditinggal meninggal oleh sang ibu. Waduh, pastinya sedih banget ya teman-teman ya. Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, sebelum masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Kisah gadis si tulang wangi. Kisah Ningtyas. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalimat itu terus dilontarkan orang-orang yang mendengar pengumuman yang disiarkan oleh speaker Masjid Desa Moroagung, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Akhir tahun yang seharusnya menjadi waktu untuk membentuk kenangan indah dan manis dengan keluarga berubah menjadi duka yang penuh air mata di kediaman Parman. Rumah sederhana dengan genteng merah dan pekarangan luas yang ditumbuhi dengan pohon buah mangga dan tanaman-tanaman obat itu telah dipenuhi para warga. Isak tangis telah terdengar bahkan sebelum pintu masuk. Kesedihan mendalam dirasakan Parman dan keempat anaknya. Tadi malam istrinya mengembuskan nafas terakhir dalam tidur yang tidak ia sadari, dan ketika bangun akan sholat subuh, kenyataan itu baru ia sadari. Ibu jangan ninggalin Anda. Ibu kok tega, Bu? Tangisan paling keras berasal dari Nanda, anak perempuan pertama Parman. Gadis berusia 16 tahun itu begitu terpukul dengan kepergian ibunya yang sangat mendadak. Wajah Nanda merah padam, rambut panjangnya lepek dan dikuncir begitu asal. Nanda menangis keras di samping jenazah ibunya. Bagus dan Adi, anak kedua dan ketiga Parman, juga tak kalah terpukul. Keduanya duduk bersisian di ujung kaki sang ibu dengan punggung melingkar, menunduk, mencium kedua kaki ibunya berulang kali. Tangisan mereka terdengar rintih dan terlalu menyakitkan. Parman, semuanya sudah siap, tinggal kamu yang maju ke sana, ujar Fitri, adik iparnya, menyentuh bahu Parman dan menyuruhnya untuk keluar melihat persiapan pemandian jenazah sang istri. Parman tergagap dalam pandangan kosongnya. Lalu ia menganggukkan kepala, memberi isyarat jika ia akan ke sana sebentar lagi. Fitri paham dan segera kembali ke belakang mengatur dapur. Meskipun air matanya masih mengalir, tapi ia harus tetap melakukannya. Parman menunduk menatap anak bungsunya yang duduk di pangkuannya, yang enggan mendekat pada jenazah sang istri seperti kakak-kakaknya yang lain. Ningtyas, ayah keluar dulu ya. Kamu duduk dulu sama Mbak Nanda sana ya. Ningtyas tidak menjawab perkataan ayahnya, sebab
Ia telah mendeklarasikan namanya adalah Ica, bukan Ningtyas. Parman menghela nafas kecil, mencoba untuk bersabar. Ningtyas, ayo, sebentar aja ya. Ayah harus melakukan ini, ndak. Untuk yang terakhir kalinya untuk ibu. Ningtyas, gadis kecil berusia 6 tahun itu mendongak menatap Parman yang matanya memerah karena telah lama menahan tangis demi anak-anaknya. Oh ya, ibu udah nggak ada ya? Parman menunduk, memejamkan mata dan memeluk tubuh kecil Ningtyas. Air matanya tidak sengaja menetes dan membasahi pundak Ningtyas, membuat gadis kecil itu merengek. Parman menghapus air matanya dengan kasar dan tersenyum pada sang putri. Ningtyas, ayah belum bisa jelasin. Nanti ya, ayah jelaskannya. Sekarang ayah keluar dulu ya. Ningtyas bangkit dari pangkuan sang ayah dan membiarkan Parman keluar dari rumah. Langkah kecilnya membelah kerumunan ibu-ibu yang tengah mengaji mengelilingi jenazah ibunya. Ia berdiri di samping, tapi matanya tidak menunduk menatap sang ibu. Dia malah berdiri menatap heran ke pojok ruang tamu dengan kepala yang miring. Fitri yang baru kembali dari dapur dan melihat keponakannya yang paling kecil hanya berdiri di sana. Coba ia dekati, ia pegang pundak kecil Ningtyas. Ica, kenapa cuma diri? Ayo duduk, kita ngaji buat ibu ya di sini. Ningtyas menatap ke arah pojok ruangan. Meskipun tubuhnya ditarik oleh sang tante untuk duduk, Fitri memegang tangan dingin jenazah kakaknya dengan derai air mata yang kembali turun. Apalagi melihat keponakannya yang lain yang begitu terpukul dan histeris. Ketika pandangannya jatuh pada Nanda yang coba ditenangkan oleh tetangga, Fitri tidak bisa lagi mengontrol diri. Dia menangis lebih keras. Kasihan sekali kamu, Nanda. Kasihan. Di tengah-tengah derai air mata dan rasa kehilangan itu, Ningtyas menarik ujung jilbab tantenya dan bertanya dengan heran. Tante, itu ibu kenapa duduk di sana? Tunjuknya di pojok ruangan. Fitri menghapus air matanya dan berusaha menenangkan dirinya. Apa? Ica bilang apa tadi? Ningtyas jadi kesal, alisnya menukik tajam menghadap pada Fitri yang terasa menjengkelkan padanya. Bukan hanya pada Fitri, tapi semua orang, pada kakak-kakaknya yang sedang menangis keras, pada orang-orang banyak yang datang ke rumahnya, dan pada ayahnya yang mengacukannya. Itu tante, lihat. Fitri menatap pada pojok ruangan yang ditunjuk oleh Ningtyas, tapi di sana tidak ada apa-apa. Kamu mau bilang apa? Di sana ada apa? Gak ada apa-apa kok. Ada. Itu ibu di sana. Ini bukan ibu. Itu tuh ibu duduk di sana. Teriakannya menyita atensi banyak orang, termasuk pada Bagus yang duduk di samping Fitri. Sedangkan Adi ikut Parman keluar tadi. Bagus menoleh pada adiknya dengan pandangan kesal. Mendingan kamu diam, Tyas. Mas Bagus apaan sih? Ningtyas tidak suka jika seseorang meremehkannya. Aku gak bohong. Tuh ada ibu. Ibu duduk pakai baju putih, wajahnya pucat dan bersinar, ada cahaya seperti yang ada di televisi. Omongan anak kecil memang tidak terlalu diperhatikan oleh orang lain, tapi Parman yang baru masuk ke dalam rumah dan mendengar hal tersebut tentu saja merasa sangat terkejut. Seminggu kemudian, setelah kematian istri dari Parman, semuanya kembali seperti biasa. Pukul 8 malam pada bulan Desember itu terasa sunyi. Rumah sederhana yang dihuni 5 orang itu memiliki kegiatannya sendiri-sendiri. Parman dan Bagus tengah membersihkan halaman depan yang sangat kotor setelah pengajian 7 harian selesai kemarin dan baru sempat dibersihkan sekarang. Nanda tengah mencuci baju di ruang belakang dan Adi tengah memindahkan karpet-karpet ke dalam gudang, sedangkan Ningtyas sudah terlelap terlalu awal dengan badan panas tinggi dan meracau di tengah-tengah tidurnya.
Gadis itu merasa pundaknya digoyang-goyang kecil dan terbangun setengah sadar. "Ning Tias, bangun dok, ibu mau ngomong sebentar," ucap suara lembut yang berbisik lirih di telinganya. Ning Tias bangkit dan duduk. Matanya yang masih samar bisa melihat ibunya yang duduk di depannya. "Ibu, katanya ibu udah meninggal." Sang ibu tersenyum dan mengelus rambut Ning Tias dengan sayang. "Ning Tias, Tias harus nurut sama ayah ya dok. Jangan bantah, udah baik. Sama Mas Bagus jangan sering berantem. Kak Adi juga jangan diajarin bohong terus. Bilangnya udah ambil udang satu, malah ambil dua." Ujung hidung Ning Tias disentil pelan, membuat gadis kecil itu mengadu dan menggosok-gosok hidungnya. "Ning Tias juga harus bantu Mbak Nanda ya. Jangan nakal. Kasihan mbakmu nanti kerepotan sama kamu. Dia itu udah capek banget dari kemarin." Ning Tias menganggukkan kepalanya. "Iya, dari kemarin Mbak Nanda sibuk terus. Kesana kesini, bawa ember, bawa nasi, bawa baju. Aku aja sampai dilupain. Ibu kalau meninggal pulangnya kapan, Bu?" Sang ibu tertawa kecil mendengar pertanyaan dari sang anak. "Yang gak bisa pulang toh. Kamu pokoknya harus sehat ya. Ibu sayang banget sama Ning Tias, ayah, sama kakak-kakak." Tepat ketika wajah Ning Tias diusap perlahan dan matanya terbuka sempurna, ia terbangun dari mimpi. Gadis kecil itu menatap langit-langit kamarnya yang terdengar sangat berisik. Ning Tias menggigil dalam balutan selimut tebal dan jaket yang telah ia gunakan. Dadanya sesak, air mata turun perlahan membasahi pipi. Ada rasa rindu yang menyeruak, mencengkram kekosongan seseorang dalam hidupnya beberapa hari ini. Ning Tias baru menyadari satu hal. Ibunya tadi menjawab, jika orang meninggal tidak akan pulang ke rumah lagi. Jawaban itu membuatnya menangis histeris dengan menutupi wajah dengan selimut. Tangisannya terdengar sampai keluar. Parman dan Bagus langsung berlari ke dalam kamar utama dan menghampiri Ning Tias. Parman menyentuh bahu anak bungsunya dan mencoba melepaskan selimut tersebut dari depan wajah Ning Tias. "Tias, kamu kenapa dok? Kenapa nangis?" Bagus duduk di sisi adiknya, hanya melihat ayahnya yang kesulitan untuk menenangkan adiknya. Perlahan, Ning Tias membuka selimut di depan wajah dan menunjukkan wajahnya yang merah sempurna dengan air mata yang terus turun. Parman merasa hatinya tercubit melihatnya. Dia mengangkat Ning Tias dari baringan dan mendudukkan di pahanya. "Ada apa, Dok? Kenapa kok bangun-bangun nangis?" Ada jeda cukup lama sebelum Ning Tias meredakan tangisannya dan berkata, "Ibu bilang kalau orang meninggal itu nggak akan balik lagi ke rumah. Ibu bohong kan, Ayah?" Bagus yang mendengar kata ibu langsung menurunkan wajah. Pandangannya datar dan ia merasa tidak kuat berada di sana, kemudian memutuskan untuk keluar dari kamar utama. Ketika berjalan keluar, ia berpapasan dengan Adi yang membuat gestur bertanya dengan apa yang tengah terjadi. Namun Bagus malah melengos dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Adi hanya mengerutkan kening atas tingkah masnya dan memilih melihat sendiri apa yang tengah terjadi di dalam kamar. "Iya Cahayu, Ning Tias, orang yang sudah meninggal itu gak bisa lagi pulang ke rumah. Soalnya mereka sudah punya rumah sendiri di atas sana." Parman mencoba memberikan gambaran simpel yang bisa dicerna otak kecil sang anak. Mendengar itu, tangisan Ning Tias semakin tidak karuan, semakin keras dan terdengar sampai belakang rumah. Nanda bahkan langsung berlari ke arah kamar dan mencoba mengambil alih Ning Tias yang semakin tidak karuan. Parman menyerahkan Ning Tias pada Nanda dan ia hanya bisa menghela nafas lelah. Adi berdiri mendekati sang ayah dan menepuk baunya pelan. "Ayah bantu Mbak nenangin aja, biar aku sendiri yang nyapu halaman." Ning Tias akhirnya sudah bisa tenang.
Ketika kepala anak itu terasa semakin sakit dan mengeluh semakin kedinginan, Parman berencana akan membawa Ningtyas ke rumah sakit besok jika demamnya tak kunjung turun. Nanda kembali ke belakang untuk menyelesaikan cuci bajunya, sedangkan Parman menemani Ningtyas. "Ayah mau pipis," kata Ningtyas dengan suara hampir habis karena terlalu banyak menangis. Parman segera mengangkat dan menggendong anaknya untuk ia bawa ke kamar mandi yang ada di samping tempat cuci baju. Sesampainya di sana, Parman melihat Nanda yang sudah selesai dengan cuciannya dan pergi ke dapur. Ningtyas masuk ke dalam kamar mandi dan menyelesaikan buang air kecilnya, tapi ketika ia mencoba mengambil kayu, ia tak kunjung mendapatkannya. Padahal dia sudah yakin jika gayung tadi ada di sana. Dengan perasaan kesal, ia berdiri dari jongkoknya dan menatap ke arah bak kamar mandi. Detik itu juga tubuhnya membeku, tangannya bergetar, matanya melotot. Ningtyas ingin berteriak, tapi tidak ada yang keluar dari tenggorokannya karena di depan sana ada sesosok kuntilanak berbaju merah yang duduk di atas bak mandi yang terbuat dari beton dengan mengayun-ayunkan gayung di depan wajahnya. Kuntilanak itu tersenyum, mendekatkan wajahnya pada Ningtyas dan tersenyum miring dengan taring yang menyembul keluar. "Cahayu, melu aku, gelempora." Saat itu juga Ningtyas bisa berteriak dengan kencang. Teriakannya membuat Parman langsung membuka pintu dan melihat anaknya berdiri kaku dengan air mata yang turun deras. "Dok, ada apa? Kenapa?" Parman segera membilas tubuh sang anak dan membawanya keluar dari kamar mandi. Ningtyas masih tetap menangis. Bahkan setelah mereka masuk ke dalam kamar, Nanda terbangun dari tidurnya. Ia segera menyusul ayahnya yang kewalahan menenangkan sang adik. "Ada apa lagi ya?" tanyanya seraya mendekat. Parman menggelengkan kepalanya. Kedua tangannya memegang erat tubuh Ningtyas dalam pelukannya yang masih menangis, tidak ingin mengatakan apapun. Nanda mengelus punggung adiknya dan mencoba bertanya apa yang telah terjadi. "Kamu kenapa? Mau tidur sama Mbak?" Ningtyas menatap mbaknya penuh derai air mata ketakutan. "Di kamar mandi, Mbak. Ada mbak-mbak pakai baju merah. Terus ada taringan di sini," katanya seraya menunjuk mulutnya sendiri. Parman merasa dejavu, tapi ia abaikan itu dan malah membuat keadaan sang anak semakin kacau. 3 hari kemudian, Ningtyas bahkan tak bisa ditinggal barang sebentar pun. Tidak ingin lampu dimatikan, tidak ingin ditinggal sendirian, dan tidak ingin ayahnya pergi bekerja. 3 hal itu membuat Parman merasa frustasi. Ningtyas bukanlah anak yang manja, bahkan sangat jarang bertingkah. Hal ini tentu saja membuatnya kewalahan sekaligus kebingungan. Seperti malam ini, Parman duduk bersisian dengan Nanda di ruang tamu. Setelah menidurkan Ningtyas yang kembali menangis karena melihat sesuatu yang seram, katanya sekarang gadis kecil itu tertidur ditemani oleh Adi yang tengah menggarap pekerjaan rumah untuk sekolah besok. Nanda melirik ayahnya yang menatap kosong ke arah televisi. Ayah, kalau Tias coba dibawa ke Mbak Keriman gimana?" Ya, Mbak Keriman adalah mertua dari Parman, ayah dari almarhumah istrinya. Mbak Keriman tinggal di dalam hutan, menyendiri dengan peternak sapi. Terakhir kali Parman melihat mertuanya itu saat pemakaman sang istri. Selebihnya, ayah mertuanya itu telah meninggalkan desa dan kembali ke hutan. Desas-desus mengatakan jika Mbak Keriman adalah penganut ilmu tinggi yang lebih suka menyendiri dan hidup damai di alam. Parman sendiri tidak paham dengan hal itu karena istrinya tidak memperbolehkan ia lebih dekat dengan Mbak Keriman. Alasan istrinya juga tidak begitu Parman pahami. "Mungkin itu lebih baik," balas Parman.
Tias demam yang gak turun-turun. Kalau dia terus seperti ini, ayah takut akan ada hal-hal yang gak enak nantinya. Nanda menundukkan kepalanya. Gadis itu berandai-andai, jika ibunya masih di sini, semuanya tidak akan seperti ini. Maafin Nanda ya, ayah. Nanda belum bisa jaga adik kayak ibu jaga adik waktu sakit. Parman spontan menoleh dan menatap putri pertamanya itu. Ia tidak bisa membalas apapun. Lidahnya keluh. Jika harus membayangkan, jika istrinya masih ada di sini, semua itu hanya membuat dirinya semakin frustasi. Keringan berbak di antara keduanya. Di tengah-tengah duduk tanpa obrolan itu, Parman teringat sesuatu. Loh, Nanda, Bagus di mana ya? Kok belum pulang? Ini udah jam 10 loh. Nanda yang tadinya hanya menatap kosong ke arah ruang tengah langsung duduk tegak dan menatap ayahnya bingung. Aku juga nggak tahu ya. Bagus tadi bilangnya mau main sebentar ke rumah temannya. Teman yang mana? Nanda gelagapan. Aku nggak tahu ya temannya yang mana. Dia cuma bilang main gitu aja. Parman menghela nafas kasar. Tubuhnya sudah lelah seharian bekerja, tapi ada saja yang membuatnya kesal. Karena ayah bilang ke kamu, jaga adik-adik sewaktu ayah kerja. Kalau Bagus pergi, ya kamu tanyain dong mau kemana, sama siapa. Ayah ini udah capek kerja, masih ngurusin Ning Tias yang sakit. Masa harus nyari Bagus juga? Nanda terdiam kaku, matanya berkedip kecil mendapatkan omelan dari sang ayah. Dari dalam kamar utama, adik keluar, dia mendengar semua perkataan sang ayah pada kakaknya. Pemuda kelas 1 SMP itu berjalan mendekat dan berkata, aku yang akan cari Mas Bagus ya, aku tahu kok dia pergi kemana. Tanpa membalas apapun, Parman berdiri dari duduknya, membiarkan Adi pergi keluar rumah mencari Bagus, dan Nanda masih duduk di sana. Kepala Nanda tertunduk lebih dalam. Rasa sesak di dada membuat air matanya turun membasahi paha yang berbalut celana tidur. Maafin Nanda, Bu. Nanda belum bisa jaga adik-adik. Di hari Minggu, tepatnya 2 hari kemudian, sewaktu Parman libur bekerja, ia membawa Ning Tias menemui mertuanya untuk bertanya tentang kondisi sang anak. Dia hanya datang berdua dengan Ning Tias, sedangkan ketiga anaknya di rumah. Mereka berdua menaiki motor untuk sampai ke jalanan hutan yang sudah berupa kerikil-kerikil tapi masih bisa dilewati motor. Ning Tias yang duduk di depan terus menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangan. Jalanan yang semakin sepi, matahari pagi membias samar di antara pepohonan yang rimbun dan berjejer begitu padat. Suara samar terdengar di telinga Ning Tias yang bergerak sensitif. Gadis kecil itu menggosok pelan telinganya ketika bisikan itu terus terdengar di telinganya. Wangi sekali, Cahayu. Buka matanya yuk. Sini ke tante. Rayuan itu terdengar mendayu serak menggelitik telinga Ning Tias. Diam, aku gak mau ikut kamu, sentak Ning Tias. Tiba-tiba Parman menundukkan kepala melihat anaknya yang tampak bicara sendiri. Ning Tias, kenapa dok? Ayah, suruh tante itu pergi. Aku gak suka, dia ngajak-ngajak aku terus. Ning Tias masih menutup wajahnya. Dia takut suara itu masih terdengar di telinganya, dan Parman tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya mempercepat laju sepeda motornya untuk sampai di rumah mertua. Hawa dingin semilir hutan merasuk membelai tubuh Parman yang hanya berbalut kaos pendek dan celana pendek. Laki-laki itu dengan waspada melirik ke kanan dan ke kiri. Entah kenapa, hawa di sekitarnya menjadi lebih menusuk dan membuatnya tidak nyaman. Parman menggosok belakang lehernya yang terasa ditiup oleh sesuatu. Dia menelan ludah susah payah dan semakin melajukan motor lebih cepat. Beberapa menit kemudian, mereka pun sampai di sebuah gubuk tua yang merupakan rumah dari Mbak Kariman. Ning Tias diturunkan dari atas motor. Parman menurunkan beras dan yang lainnya yang ia bawa sebagai buat tangan untuk mertua yang memang setiap bulan ia berikan. Ning Tias
kini telah menurunkan kedua tangannya. Parman sudah masuk ke dalam rumah dan Ning Tias masih berdiri di bawah anak tangga gubuk dengan mata yang menatap ke sekeliling dengan takut. Pagi ini, matahari bersinar dengan terang, tapi Ning Tias bisa melihat monyet dengan kepala manusia bergelantungan di pohon di samping gubuk. Sekilas, monyet berkepala manusia itu melompat turun dari atas pohon, lalu merangkak cepat ke arah Ning Tias. Gadis 6 tahun itu spontan menjerit dan melangkah mundur, kemudian terduduk di bawah anak tangga. "Ayah, ayah, ada monyet kepalanya orang, ayah!" Jeritnya tidak karuan ketika monyet itu semakin mendekat. Dari dalam gubuk keluarlah Bakariman, laki-laki tua berusia 80 tahunan yang masih segar bugar, jenggotnya panjang berwarna putih dan di kepalanya terdapat kain yang melilit dahi. Beliau berhenti di anak tangga pertama dan memanggil nama cucu bungsunya. "Ning Tias, ayo berdiri dok, ayo kemari." Ning Tias langsung bangkit dari jatuhnya dan berlari menaiki tangga dan memeluk kaki sang kakek. "Kakek, ada monyet tapi wajahnya orang, aneh banget deh." Bakariman tertawa kecil. Ia duduk di depan Ning Tias dan menyuruh cucunya itu untuk ikut duduk. Parman hanya bisa berdiri di belakang keduanya. Berdiri di tengah-tengah pintu yang terbuka, ia menyerahkan semua masalah ini pada mertuanya karena ini memang bukan bidang yang ia kuasai. Ning Tias duduk, tapi kepalanya masih menoleh-noleh ke arah manusia monyet yang duduk di bawah anak tangga. "Tuh mbah, itu dia duduk di sana mbah." "Ning Tias, coba lihat mbah," kata Mbak Kariman seraya menangkup wajah kecil Ning Tias dan mengusap dahinya 3 kali dengan ibu jari. Mulutnya merapal doa yang sudah beliau hafal di luar kepala. Lalu setelah itu ia tangkup telapak tangan kanannya di depan mulut, lantas mengusapkannya pada wajah Ning Tias. Ning Tias memejamkan mata. Tiba-tiba sekelilingnya terasa lebih ramai dari biasanya. Telinganya berkali-kali berdenging panjang dan bisik-bisik semakin runyam. "Ning Tias, coba buka matamu dok," perintah Mbak Kariman. Perlahan Ning Tias membuka matanya. Tepat setelah itu spontan ia memundurkan diri. "Mbak, kok rumah mbak rame banget deh." "Ning Tias bisa lihat semuanya." "Iya mbak, aku bisa lihat semuanya." Mbak Kariman tersenyum lembut. Ia mengusap pundak kecil cucunya. "Apa yang kamu lihat sama ayah kamu dok?" Di sana Ning Tias bisa melihat dengan jelas ada sosok yang berdiri di belakang sang ayah. Sosok genderuwo tinggi besar, tubuhnya penuh dengan bulu hitam lebat, matanya merah melotot pada Ning Tias, lidahnya panjang menjulur melilit tubuh Parman. Energinya terasa sangat kuat, membuat Ning Tias menggigil. Sedetik kemudian Ning Tias merasa energinya habis dan tubuhnya lemas. Dia jatuh pingsan di dalam pelukan Bakariman. Parman segera berlari mendekat dan Bakariman menata pada Parman. "Anak bungsumu ini dituruni penglihatan dari istrimu. Tidak ada yang terpilih kecuali Ning Tias. Anak ini juga tulang wangi. Tubuh kecilnya tidak akan bisa menahan semuanya. Takut terjadi sesuatu sama Ning Tias." Parman merasa kepalanya semakin terasa kacau. "Aduh, Pak, Bapak ada cara untuk nutup mata batin Ning Tias dan menutup auranya?" Mendengar itu, Mbak Kariman menoleh dengan wajah serius, matanya yang tajam menatap ke arah menantunya. "Kamu itu mau bunuh anak bungsumu ini secara perlahan. Seng waras koweku." Parman merasa bersalah. "Aduh, terus bagaimana ya Pak?" Parman di rumah Mbak Kariman lebih lama daripada yang ia kira. Untungnya ia telah menelpon Nanda kalau dia dan Ning Tias akan pulang telat. Sekarang ia duduk di luar gubuk dengan menepuk nyamuk-nyamuk yang menggigitinya dengan kesal, sedangkan Ning Tias ada di dalam bersama dengan Mbak Kariman. Sekarang pukul 5:30 sore.
Parman bisa merasakan hawa yang berbeda dengan pagi tadi. Sore ini lebih dingin semriwing dengan bau kemenyan yang tercium pekat dari dalam sana. Di dalam gubuk, Ningtyas hanya duduk di hadapan sang kakek yang tengah merapalkan mantra dengan kemenyan dan semacam api kecil dengan asap yang berbau tidak sedap. Gadis 6 tahun itu menundukkan kepalanya. Terasa sesuatu memegang lehernya dan menyuruhnya tunduk. Angkat kepala, Mondok. Jangan kamu berserah diri kepada siapapun. Derajatmu lebih tinggi daripada mereka, ucap Bakariman tegas. Dengan susah payah, Ningtyas mengangkat kepalanya dan seketika matanya melotot menatap pada sesosok nenek-nenek berkebaya kuning yang berdiri di belakang Bakariman. Nenek berkebaya kuning itu terbungkuk dengan tongkat di tangan kanan, wajahnya keriput dengan senyum seringai memandang Ningtyas. Itu mbah, ada orang itu, kata Ningtyas dengan suara bergetar. Kendalikan dirimu, Ndok. Bedakan mana yang hidup dan mati. Bakariman memercikan air kemenyan pada Ningtyas dan mulutnya terus berkomat kamit. Tidak bisa Ningtyas pahami. Setelah itu, nenek berkebaya kuning hilang sekejap. Mata Ningtyas terpejam. Beberapa menit kemudian, Parman masuk ke dalam. Ningtyas berjalan keluar dan membiarkan ayahnya berbicara dengan sang kakek. Kita memang tidak bisa menghilangkannya secara permanen, tapi kekuatannya ini bisa diasah dan dikembangkan sebagai ilmu baik yang akan berguna bagi dia sendiri ataupun bagi orang lain. Antarkan dia setiap hari ke sini. Mbah akan mengajari dan menjaganya selagi kamu kerja dan anak-anakmu yang lain sekolah. Di luar rumah, lagi-lagi Ningtyas melihat monyet berkepala manusia itu. Kali ini matanya kuning keruh menyala, menyorot kepadanya di tengah-tengah surupnya matahari. Monyet itu menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, lalu melompat dari satu dahan ke dahan yang lain, meninggalkan Ningtyas di depan teras. Hari demi hari berjalan dengan lambat. Setiap sebelum berangkat bekerja, Parman memandangi baju milik istrinya dan menciumnya dalam penuh rindu yang terasa sesak membuatnya menangis dalam diam. Dia duduk di atas ranjang dengan perasaan kosong yang terlihat dari bola matanya yang terlihat kuyup. Perubahan di dalam rumah terlalu signifikan dan Parman tidak bisa menahan semuanya. Ketika pulang bekerja tiba, ia tergelitik untuk pergi ke warung depan pabrik dan memesan sebotol minuman keras. Hanya itu yang ia anggap bisa meredakan rasa kacau yang tengah melandanya. Sedangkan di rumah, Nanda dan Bagus terlibat pertengkaran. Tepat setelah Parman membuka pintu rumah, dia melihat semuanya dengan rasa capek, marah, dan sisa kandungan alkohol yang tadi ia tenggak. Nanda, Bagus, kalian ini kenapa bertengkar terus sih? Hah? Teriakan itu menghentikan dua remaja tersebut. Bagus melemparkan buku tabungan ke arah Nanda dan berkata, aku bisa atur diriku sendiri. Kamu gak perlu susah payah. Aku bukan anak kecil lagi. Kemudian remaja 15 tahun itu pergi begitu saja dan meninggalkan Nanda yang berdiri kaku. Parman menghela nafas. Nanda, ayo dong, bantu ayah urus adik-adikmu. Jangan semua-muanya ayah. Kalau begini kan ayah jadi tambah capek. Bau Nanda bergetar mendengar kalimat menyakitkan dari ayahnya tersebut. Adikmu masih di rumah Mbah sama adik kan? Kenapa belum pulang? Sebelum sekolah kamu tadi antar dia dulu ke sana kan? Atau Ningtyas nggak ada di sana? Ucap Parman dengan rasa lelah bercampur kesal. Entah kenapa Parman jadi sensitif dan mudah melampiaskan amarahnya. Parman baru saja akan berbalik badan ke kamar dan akan menjemput Ningtyas dan Adi dari rumah Bakariman sebelum Nanda berbicara. Apa ayah pikir aku juga nggak capek? Tanya Nanda dengan suara bergetar. Aku capek ayah, capek. Setiap pagi aku bangun jam 3:30, masak nasi, belanja, nyuci baju, bersihin rumah.
Belum lagi Ningtyas yang tiap malam selalu gelisah karena lihat hantu-hantu yang seram. Aku juga harus siapin kebutuhan ayah waktu kerja, bekal, kebutuhan Tias sebelum pergi ke rumah Mbah, nganterin dia sampai rumah Mbah dan berangkat sekolah. Parman terpaku mendengar hal tersebut, tapi ia tidak berani membalikkan badan ketika Nanda menangis semakin keras. Aku di sekolah tidur, ayah. Nilaiku hancur semua. Aku nggak jadi ikut olimpiade karena Ningtyas nggak ada yang jagain waktu di rumah. Ayah kehilangan istri, tapi ayah juga harus ingat kalau aku juga kehilangan ibu. Setelah mengeluarkan keluh kesahnya, Nanda pergi dari rumah, entah pergi kemana, karena Parman tidak berani menatap Nanda barang sejengkal pun. Laki-laki itu terduduk di sofa dengan wajah tak terbaca. Dia mengusap wajahnya kasar dan bersandar di sofa menenangkan hati. Tak lama kemudian, Ningtyas pulang dengan Adi. Keduanya langsung bersih-bersih dan sempat menanyakan kemana Nanda karena mereka tidak menemukan banyak tersebut di rumah. Keadaan di rumah terasa dingin. Adi mengaduk teh yang ia buat untuk ayahnya yang hanya berdiam diri di kamar, dan Ningtyas yang tengah duduk di kursi makan bersamanya. Malam telah tiba, Bagus maupun Nanda belum pulang. Tias, kalau Mas pergi cari Mas Bagus sama Mbak Nanda sebentar boleh nggak? Ningtyas tidak menjawab. Ia memandang Adi yang berdiri di depannya dengan segelas teh hangat. Namun bukan itu yang diperhatikan Ningtyas, melainkan sesosok pocong berwajah kosong yang memiringkan kepala menatapnya dengan bola mata bolong. Di sudut bibirnya ada tetesan darah memetes membasahi pundak Adi, dan wangi busuk membuat perut Ningtyas mual. Jangan pergi, Mas. Adi paham, adiknya ini mungkin tidak ingin ditinggal, jadi ia menganggukkan kepala dan berjalan ke kamar ayahnya. Ningtyas pikir pocong gosong itu akan ikut dengan kakaknya, tapi ternyata malah melayang lurus berhadapan dengannya. Ningtyas tidak bisa bergerak, matanya juga tidak bisa dipejamkan, seakan badannya dikontrol oleh pocong tersebut. Namun gadis kecil itu ingat apa yang dikatakan oleh Mbak Kariman. Dia tidak boleh takut dan harus menunjukkan jika derajatnya lebih tinggi daripada hantu tersebut. Tepat ketika Adi kembali ke dapur, pocong gosong itu hilang. Adi duduk di samping adiknya dengan perasaan bimbang. Akhirnya dia tahu kalau Nanda pergi dari rumah karena bertengkar dengan ayahnya, karena ayahnya sendiri yang bilang tadi. Sebagai anak ketiga, Adi tidak tahu harus menempatkan dirinya di mana. Mbak Nanda yang sehari-hari sudah merawat mereka dengan susah payah tanpa mengeluh, tanpa banyak bicara. Mas Bagus yang semakin lama semakin tidak bisa dikendalikan. Seminggu yang lalu, ia melihat Mas Bagus membeli rokok dengan uang tabungan. Sekarang, adiknya memiliki penglihatan tak kasat mata yang masih sensitif dan tidak bisa ditinggal begitu saja. Rasa-rasanya, Adi ingin sekali ibunya kembali dan hidup di tengah-tengah mereka. Di tengah malam, Ningtyas tidur dengan Adi di kamar masnya itu. Pukul 3:30, Ningtyas terbangun dengan perasaan tidak enak. Kaki kecilnya turun dari ranjang dan berjalan ke kamar ayahnya. Di jam seperti ini, ayahnya biasa bersiap untuk berangkat kerja si pagi. Ketika pintu perlahan terbuka, Ningtyas melihat dengan jelas sosok genderuwo yang waktu itu ia lihat masih bergelantungan di lengan ayahnya dengan lidah menculur. Ningtyas berdiri kaku di tengah-tengah pintu. Doa-doa yang telah diajarkan oleh Mbak Kariman ia ulangi dengan mulut yang tak berhenti berucap. Energi negatif yang memenuhi kamar ayahnya perlahan ia renggut, yang memancing atensi genderuwo tersebut. Genderuwo itu menoleh, menatap Ningtyas dengan mata merah menyala dan taring panjang yang tepat di depan leher Parman. Ningtyas tidak ingin kehilangan ayahnya. Dia takut ayahnya meninggal dan tidak bisa kembali ke rumah. Gadis kecil itu bergetar menahan tangis, tapi ia terus berdoa tanpa henti. Parman berbalik badan dengan seragam lengkap. Dia kaget melihat anaknya berdiri di sana.
laki-laki itu mengambil ransel kecilnya dan segera pergi bekerja. Namun, Ningtyas malah menangis meraung-raung tidak karuan, tidak mengizinkan ayahnya untuk bekerja. Adi yang ada di dalam kamar segera berlari keluar ke depan kamar ayahnya. Nanda yang ternyata juga sudah pulang langsung menarik Ningtyas ke dalam kamar meskipun gadis itu memberontak dan berteriak-teriak. "Ayah pergi dulu, jaga adikmu ya," kata Parman setelah Adi mencium punggung tangannya. "Iya ya, hati-hati berangkatnya ya." Parman menatap pintu kamar putri pertamanya dengan berat hati karena pertengkaran mereka semalam. Tapi ia tidak bisa melakukan apapun, jadi ia berangkat pergi dengan hati suram dan kesadaran yang hampir hilang. Yang tidak disadari oleh Parman adalah ada nenek-nenek berkebaya kuning yang berjalan mengikutinya dengan pancaran energi positif yang menentang telak energi genderuwo tersebut. Beberapa jam kemudian, pagi pun datang. Pukul 7 pagi, yang seharusnya mereka telah berangkat sekolah jadi mengajukan izin karena tidak bisa meninggalkan Ningtyas. Adi tertidur capek dengan Ningtyas di depan ruang televisi, sedangkan Nanda tepat setelah gadis itu menyelesaikan masakan, cuci piring dan bersih-bersih rumah, tertidur begitu saja di meja makan. Pintu rumah terbuka. Bagus masuk ke dalam dengan baju amburadul dan sebatang rokok di tangan. Melihat kedua adiknya tertidur dengan wajah pucat, membuat Bagus merasa tidak karuan. Apalagi ketika ia berjalan ke arah dapur dan menemukan wajah kelelahan Nanda dengan masakan hangat di meja makan, seketika rasa bersalah memenuhi hati Bagus. Ternyata benar, bukan hanya dia yang kesusahan di rumah ini, tapi semua orang. Begitu, Bagus memutuskan untuk membuang semua rokok yang ia beli dengan uang tabungannya, kemudian bergabung tidur dengan Adi dan Ningtyas. Bagus peluk adik kecilnya dengan erat. Dia menangis. Di balik punggung kecil itu, Adi membuka matanya, melirik ke arah masnya yang menangis dan merasakan rasa rindu yang mendalam pada sang ibu. Adi mendekat, menggenggam tangan Bagus yang ada di perut Ningtyas dengan mata terpejam. Waktu berjalan, hingga tiba-tiba ponsel Nanda berdering dan mengagetkan gadis itu dari tidur lelahnya. Telepon itu dari Idris yang mengabarkan sesuatu yang membuat dadanya berat seperti tertimpa beton, membuatnya sesak dan tubuhnya bergetar. Idris mengabarkan dia akan sampai ke rumah mereka untuk menjemput semuanya sebab Parman baru saja mengalami kecelakaan kerja tadi siang. Mereka semua pergi ke rumah sakit tempat Parman dirawat. Parman mengalami luka di pergelangan tangannya dan hampir putus, tapi untungnya masih bisa diobati. Idris mengantarkan yang lainnya pulang dengan mobil pabrik yang ia pinjam. Setelah melihat kondisi Parman yang sudah melewati masa kritis, Nanda pun tidak bisa membantah karena ia juga harus menjaga rumah. Tapi Ningtyas tidak mau. Jadilah anak itu di rumah sakit bersama dengan Idris dan istrinya. Malam pertama di rumah sakit, Ningtyas terus berjaga di samping Parman yang belum sadar. Riris, istri Idris yang mengetahui tentang Ningtyas yang indigo, berusaha memancing untuk memenuhi rasa penasarannya. Riris menepuk punggung Ningtyas yang terlelap di pangkuannya. "Ica, kamu tahu nggak kalau ayah kamu kan akan sakit?" Tahu, ada genderuwo ikutin ayah, lidahnya panjang, serem. Aku nggak suka deh. Dia suka melotot dan menakut-nakutin aku, jawab Ningtyas cepat. Idris tahu kecelakaan kerja yang dialami oleh Parman ada sangkut pautnya dengan tumbal pabrik setiap tahun. Dia menduga sosok genderuwo yang dilihat Ningtyas adalah perwujudan dari tumbal tersebut, dan untungnya Parman bisa lolos. Sepertinya Ningtyas benar-benar luar biasa. "Kamu kasih ayahmu apa sebelum berangkat kerja?" tanya Idris yang duduk di samping mereka. rahasia dong. Kata Ningtyas dengan senyum mengejek.
Ini adalah rahasianya dengan Mbah Kariman dan orang lain dilarang mengetahuinya. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Nanda datang dengan Adi dan Bagus yang telah meminta maaf pada Nanda atas pertengkaran mereka kemarin. Adilah yang menasihatinya untuk tidak bersikap kasar dan lebih menghargai satu sama lain karena ibu sudah tidak ada di kehidupan mereka dan hanya Nandala yang menanggung semuanya. Melihat ayahnya yang terbaring dengan tangan di gips membuat Nanda tidak bisa membendung tangisnya. Dia meminta maaf karena sudah berteriak dan bertengkar dengan sang ayah. Parman juga menangis, meminta maaf pada anak-anaknya karena sudah mengabaikan mereka, padahal mereka semua sama-sama kehilangan seseorang. Kematian seorang ibu adalah hal yang paling menghancurkan. Ibu adalah salah satu fondasi yang mengisi, mengurus, dan menjalankan peran penting di dalam rumah. Maka, ketika posisi ibu hilang begitu saja, semua menjadi kacau. Anak pertama yang seharusnya tidak mempunyai tanggung jawab rumah tangga menjadi terdesak melakukan semuanya seorang diri. Beban moral dan batin yang mereka tanggung, ego, dan rasa kehilangan membuat semua semakin kacau. Dan Parman baru menyadari semuanya. Jadi, pada awal tahun 2024, di bulan Januari, Parman menerima tawaran bekerja dari sepupunya yang merantau ke tanah Kalimantan. Parman menggunakan seluruh tabungannya, memboyong anak-anaknya, dan pergi dari Madiun yang hanya membawa kenangan tentang sang istri, dan Parman tidak sanggup. Pada awalnya, Mbah Kariman tidak memperbolehkan. Tapi di sini terlalu banyak hal yang membahayakan Ning Tias. Setidaknya Parman ingin menenangkan diri dan memulai kehidupan yang baru di belahan pulau yang lain. Untuk yang terakhir kalinya, Ning Tias melambaikan tangan pada bayangan ibunya yang tersenyum di depan rumah yang telah terkunci itu, lalu berkata, "Aku akan pulang nanti kalau sudah besar." Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Serapina. Wah, seru banget ya. Ini dari Madiun ya. Berarti kisah ini dari Madiun, Jawa Timur, teman-teman. Dan dalam kisah barusan bagaimana Parman dan keluarganya harus kehilangan seorang atau sesosok yang sangat vital ya dalam rumah tangga, yaitu sosok ibu. Waduh, memang benar-benar teman-teman. Nah, kalau saya aja di rumah nih, istri sakit aja nih, udah rumah berantakan tuh, kayak nggak keurus semuanya. Jadi memang benar-benar ibu nih benar-benar faktor penting dalam rumah tangga. Jadi pincang lah, apalagi seperti Parman ini harus ditinggal selama-lamanya oleh istrinya yang meninggalkan 4 orang anaknya. Waduh, semuanya pasti sedih dan juga mereka harus terbiasa menghadapi situasi yang sangat jauh berbeda. Terutama untuk Nanda, anak perempuan yang paling tuanya, dia kayak ngambil alih tuh tugas ibunya, kayak dibebankan sebelum waktunya. Dan juga Parman stres, semuanya stres, jadi berantem lah. Tapi alhamdulillah sih ya, pada akhirnya mereka semua sadar, pada akhirnya mereka semua bersatu padu untuk kembali lagi melanjutkan hidup. Dan bagaimana di sini Ning Tias akhirnya mendapatkan bimbingan dari kakeknya, yaitu Mbah Kariman. Yang mana di sini Ning Tias tadinya mau ditutup ya semuanya, tapi katanya ini dia punya ilmu yang bisa menolong orang lain, membawa kebaikan untuk orang lain. Jadi kenapa harus dihilangkan? Dan di sini akhirnya Ning Tias diajarkan doa-doa, diajarkan agar jangan takut, sehingga dibimbing lah ya. Sehingga alhamdulillah Ning Tias bisa menggunakan ilmunya itu untuk menolong orang lain. Luar biasa, 6 tahun loh. Ini pasti ada kelanjutannya lagi dan saya berharap ada kelanjutannya. Pastinya seru ya. Dan di endingnya ya, setelah Parman mengalami kecelakaan kerja, akhirnya memutuskan untuk pergi ke tanah Kalimantan. Jadi bekerja di perkebunan sawit di sana. Nih mudah-mudahan minggu depan ada kelanjutannya ya kisah Ning Tias ini.
di tanah Kalimantan. Terima kasih Serapina atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Dan mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga teman-teman terhibur ya. Silakan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga diklik. Dan jangan lupa untuk link videonya juga di-share ke teman-teman yang lain ya, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.